Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan. Hai podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, apa kabar? Kita sudah lama gak jalan-jalan dan kita sudah lama gak saling sapa sama saya maksudnya. Sudah sekian purnama, saya tidak muncul lagi di podcast angkot ini, akhirnya saya keteluduk lagi. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita harus jalan-jalan terus biar kita tetap bisa saling sapa ya. Dan kali ini setelah sekian lama saya hilang, balik lagi, saya sekarang sudah bersama Bapak Pengaduan. Bapak, ada sama Mas Darno, ya, koordinator pengaduan publik Malang Raya gitu ya Mas ya? Iya, betul, Oke, apa kabar? Baik, Mbak Okta. Masih tetap semangat menerima pengaduan masyarakat ya? Selalu, Mbak. Harus ya, oke. Ini kita sudah berada di pertengahan tahun 2025 ya? Ya. Apakah semakin banyak yang mengadu tentang apa yang terjadi di Malang Raya? Apakah semuanya lancar-lancar saja, baik-baik saja? Atau gimana? Perkembangan pengaduan publik gimana? Jadi kondisi masyarakat di Kota Malang, infrastruktur, tata kota, setiap hari tentunya kan ada dinamikanya Mbak Okta, sehingga pengaduan selalu masuk ke kami terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kota Malang menjadi lebih prima dan masyarakat tentunya memperoleh manfaat atas pengaduan publik itu yang prima. Manfaatnya apa saja? Tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Beban psikologi masyarakat juga akan lebih membaik lagi karena situasi yang kredit di beberapa titik Kota Malang ini. Dan banyak hal lain yang tentunya akan membuat masyarakat kita semakin sejahtera karena apa yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat berjalan dengan baik karena pelayanan publiknya prima Mbak Okta. Harus semakin prima apalagi dengan kepala daerah yang baru ya. Harusnya ada apa istilahnya, peremajaan, revitalisasi, gua ya omongan gue. Tapi memang sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Malang Raya itu tidak hanya sekedar kepala daerahnya memenuhi janji-janji pada saat masa kampanye. Betul. Tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, betul nggak sih? Iya. Gitu ya. Oke, kalau anggaplah ini sudah masuk di pertengahan 2025. Kira-kira ada 10 pengaduan masyarakat yang paling happening nih apa? Kalau di Kota Malang, PJU menduduki peringkat yang cukup signifikan Mbak Okta. Kota Malang atau Malang Raya? Kota Malang. Kota Malang ya. Oke. Jadi penerangan jalan umum ini menduduki tingkat yang signifikan dari laporan masyarakat. Paling tinggi? Ya. Nomor satunya itu? Ya. Oke. Berarti kan penerangan ya? Ya. Berarti masih ada titik-titik Kota Malang yang masih gelap? Jadi ada yang gelap, terutama di perbatasan Kota Malang dengan kabupaten di wilayah timur. Oke. Di Buring atas itu yang dekat ini ya, yang dekat Islamic Center itu? Bukan, itu arah ke Bulu Lawang. Ini yang arah ke Tumpang. Oh, yang arah ke Tumpang. Ya. Oke. Yang sebelah timur. Oke. Ya, itu di sana. Dan setelah PJU dahan pohon karena bulan-bulan kemarin itu intensitas hujannya sangat tinggi sehingga banyak dahan pohon yang memiliki potensi patah serta menutupi lampu PJU. Nah, ini kan akhirnya jadi perawatan dan perampasan dahan pohon. Perampasan. Oke. Ya. Karena sebenarnya saya juga nggak ngerti ya kalau ngomongin soal dahan pohon itu sebenarnya musim memang nggak bisa ditebak, iya kan? Tapi kan secara anggaran itu sebenarnya kan sudah bisa dialokasikan
kira-kira musim hujan jatuhnya kapan, ya toh? betul. Kenapa tidak penebangan itu dilakukan di musim kemarau, tapi justru pada saat sudah ada korban, Ya. baru ada penebangan. Ada tindakan. Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan saya dari dulu. Opo kok ngenteni ono korban dhisik, ambruk dhisik, baru suwe. Nah, inilah yang kita sayangkan, Mbak, iya, terkait dengan mengapa ketika ada kejadian baru ada tindakan. Mengapa tidak langkah-langkah preventif ini dilakukan sehingga masyarakat seperti yang tadi di awal saya utarakan merasa keamanan, kenyamanan dalam situasi apapun. Inilah yang pentingnya pemerintah memastikan itu bagaimana masyarakat ini ketika beraktivitas tidak ada hal-hal yang memiliki potensi untuk mencelakai dirinya. Betul. Nah, apalagi dalam hal ini dahan pohon yang tentunya merupakan aset dari pemerintah sehingga tahulah titik-titik mana yang perlu untuk dilakukan pemangkasan, titik-titik mana yang ini tidak maintenance ya, oke. Peta penanaman pohon letaknya di mana, jenis pohonnya seperti apa, ini seharusnya bagaimana treatmentnya ya kan? Oke. Nah, ya memang berarti dari lapisan masyarakat terbawah, pemerintahan terbawah, RT, RW itu juga sebaiknya juga memberikan informasi mana titik-titik yang perlu di penanganan lah ya, perlu dilakukan penanganan secepatnya gitu ya. Wah, karena akhirnya berdampak pada PJU itu tadi. Ya, makanya kasus yang viral sehingga wali kota itu mendatangi warga karena ada PJU yang tertutup dahan pohon sehingga istrinya melintasi jalan berlubang, terjatuh dan meninggal. Ini kan sebagai presiden buruk. Betul. Seharusnya hal ini tidak bisa diantisipasi lah. Perlu terjadi. Bagaimana tindakan preventif seperti yang saya ungkapkan tadi, petugas DLH melakukan survei, memonitor kondisi dahan, pun juga tim PJU bekerja sama dengan petugas DLH karena tim PJU ini di bawah kewenangan PUPR PKP Kota Malang. Nah, dua-duanya tentunya kan bisa melakukan sinkronisasi. Betul, sinkronisasi antar dinas ya. Iya. Oke. Atas situasi faktual yang ada di lapangan. Oke. Hal ini ternyata dari pengamatan kami tidak ada. Ini kan sangat disayangkan, apalagi kepala daerah kita itu secara background pendidikan mereka ahli tata kota. Nah. Ini kan akhirnya menjadi kontradiktif. Harusnya jauh lebih peka ya, Mas ya. Atas bagaimana penataan Kota Malang. Iya, tidak sekedar ditata, tapi juga faktor kenyamanannya juga harus dipertimbangkan juga, kenyamanan dan keselamatan. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, itu tadi soal PJU dan soal pohon, soal dahan-dahan pohon. Yang selanjutnya apa nih? Jalan berlubang seperti yang tadi saya ungkapkan, kemacetan di beberapa titik yang ini tentunya akan menambah beban psikologi masyarakat ketika kondisi trouble dan kredit ini di jalan. Beban psikologinya akan semakin meningkat. Nah, makanya beberapa upaya reka ulang lalu lintas yang ada di bundaran itu yang nggak tahu apakah ini itu dulu yang perlu untuk diselesaikan dalam rangka menjawab persoalan di beberapa titik kayak di Sawo Jajar, bagaimana kreditnya di jembatan Tunggul Mas bahkan sampai itu masuk terminal Landung Sari hampir sampai ke situ. Bagaimana di Sukun ketika menjelang jam pagi jam sore kreditnya luar biasa, di Gadang pun juga demikian. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya kredit ini akan menambah beban psikologi masyarakat. Ketika psikologi masyarakat ini habis tertekan di jalanan, tentunya emosi, aktivitasnya, produktivitasnya terganggu, berkurang dan menurun. Betul, dan akhirnya itu akan berdampak sama indeks bahagia dong. Ya, betul. Indeks bahagia Kota Malang ini masih agak dipertanyakan ya. Indeks kebahagiaan masyarakat. Betul, agak dipertanyakan. Nah, kalau berbicara soal jalan, ini kan kemarin sempat ramai kalau nggak salah di salah satu grup WA ya, itu
banyak pengaduan masyarakat yang menyatakan bahwa iki di aspal apa mek ditambal. Ya. Iya kan? Tambalan pun juga sifatnya nggak bisa dibilang permanen. Betul. Iya kan? Hanya ya sebentar dia mentok setahun lah. Itu udah rusak lagi. Di titik yang sama akhirnya harus dilakukan penambalan lagi. Ini sebenarnya yang pertanyaannya ini dari bahannya atau dari skill pekerjanya ya toh, tim pengerjaannya atau gimana sih Mas sebenarnya? Nah, inilah yang selama ini menjadi pertanyaan besar kami dan masyarakat ketika oke lah kita nggak masalah karena kalau ini harus diperbarui jalannya, aspalnya tentunya biayanya akan lebih besar. Kalaupun toh ditambal, jangan ada cenderung kami melihat itu cuma sekedar ditambal karena tambalannya itu akan lebih tinggi dan ketika intensitas masyarakat terutama pengendara roda 2 ini membutuhkan waktu yang cepat, ini kan tentunya akan mengganggu, Mbak. Betul, nah, betul. Hal-hal semacam ini ternyata dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan. Ditambah lagi ketika jalan berlubang, banyak manhole atau tutup drainase ini yang hilang bahkan rusak. Contohnya di belakang UIN. Jadi di sepanjang jalan UIN yang baru itu, jalan apa sih itu namanya ya itu? Sunan Muria. Ya, belakang UIN itu. Oh, Kalijaga. Ya. Nah, Foto itu Sunannya. manhole-nya itu kan awalnya cor-coran, itu pecah semua diganti dengan ram-raman, besi ram-raman. Iya. Pun juga sama dengan yang ada di Sukun. Betul. Lampu merah pertigaan Sukun ke selatan pun juga demikian. Banyak yang rusak dan ini karena di situ merupakan jalur yang padat, tentunya sangat membahayakan masyarakat Kota Malang. Iya. Dan itu dampaknya macam-macam loh ya. Bisa sampai ke kemacetan juga, ya kan? Bisa balik lagi ke indeks bahagia lagi, ya kan? Iya. Akhirnya bagaimana caranya masyarakat Malang itu bisa berproduktivitas maksimal, optimal kalau ternyata proses menuju ke tempat pekerjaan atau menuju ke sekolah aja harus ribet dulu gitu loh. Inilah mengapa infrastruktur perlu dipastikan kok dalam kondisi baik dan tidak ada sesuatu hal yang menjadi penghalang masyarakat untuk melalui di situ. Oke. Ini memang banyak sekali butuh koreksi ya. Banyak koreksi dan butuh banyak aksi, gitu kan? Yang lebih maksimal lagi tentunya. Oke, tadi sudah ada PJU, kemudian dahan pohon, kemudian ini tadi soal jalan berlubang. Apa lagi? PJU jalan berlubang. Nah, tambah lagi adalah provider, Mbak. Kita tidak anti karena bagaimanapun juga kebutuhan internet masyarakat tinggi. Tetapi bagaimana penataan tiang-tiang provider pun juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Iya, betul, sepakat ya. Itu karena banyak laporan ke kami kabel provider yang jenengit rendah, terus tiangnya yang doyong. Ini tadi sebelum kita mulai dari podcast ada laporan tiang provider yang doyong, miring, dan ini membahayakan. Dan kalau Mbak Okta ingat, kurang lebih 1-2 bulan yang lalu ada warga yang diduga karena terperosok ke lubang galian provider itu meninggal dunia yang ada di Sawo Jajar. Oh iya. Nah, kita seperti yang tadi dibahas, bagaimana peran pemerintah untuk memastikan pihak investor ini sesuai dengan rule dan apa yang dikerjakan ada safety-nya dengan baik sehingga tidak mencelakakan, sehingga tiang-tiang provider ini dicek secara rutin, secara berkala, betul. Dan yang penting lagi, apakah tiang-tiang provider yang berdiri itu secara regulatif izinnya ada. Seperti pemerintah di Nganjuk, setiap tiang provider dikasih stiker sudah izin.
Ada uji kelayakan ya? Ada penanda. Ada penanda bahwa itu memang bahwasanya ini sudah dicek. izin, ini belum izin. Nah, masyarakat tidak mengetahui tiang provider ini apakah ilegal atau legal berdiri di depan rumah kita. Oke, berarti kan ada butuh transformasi informasi kepada lapisan masyarakat terbawah sampai ke tingkat RT. Betul. Karena terkadang para sales itu, biasanya hanya menghubungi RT RW setempat. Iya. Iya kan? Mau pasang di sini, mau pasang, hanya izinnya sebatas itu saja. Nah, tapi kan dokumen lengkapnya itu kan nggak tahu nih RT RW gitu. Kita tidak bisa untuk memverifikasi tiang provider ini dengan kode warna merah milik perusahaan A. Kita tidak bisa ngecek apakah perizinannya clear. Oke. Sejauh mana, semisal di perizinan dia mengajukan 10 km, tetapi faktual di lapangan apakah ada yang bisa memastikan itu 10 meter? Siapa yang bisa memverifikasi itu? Betul. Nah, inilah yang perlu untuk didorong pemerintah agar open data bagaimana perizinan-perizinan yang telah dia keluarkan. Harus ada audit sosial di sini. Betul. Terus audit sosial juga, masyarakat juga harus lebih proaktif juga untuk menyadari hal-hal tersebut, karena pernah di depan rumah saya, sebelah rumah saya itu pindah. Layanan wifi-nya otomatis kan berhenti. Itu sudah dipanggil berulang kali si providernya untuk mencabut kabelnya, itu tidak dilakukan. Akhirnya saya cabut sendiri bersama bapak-bapak. Kan ya akhirnya kan kita nggak tahu ya ini apakah masih bisa dipakai lagi, apakah masih istilahnya sudah nggak layak pakai atau bagaimana. Tapi itu cukup menggantungnya itu cukup lama. Lebih dari 3 minggu lah. Akhirnya karena kini nggak serantan ya, kan akhirnya tandang dewe gitu kan. Nah, case-case itu dialami oleh masyarakat banyak, Mbak Uta, sehingga dia kebingungan, kalaupun toh tahu ini kodenya, warnanya apa, tapi kebingungan mau kemana saya menghubungi pemilik provider ini. Dan kecenderungan kami menduga biaya untuk merapikan itu lebih mahal, makanya cenderung dibiarkan. Bisa jadi. Nah, jangan sampai proses ini tidak ada pengawasan dan ketentuan dari pemerintah, karena lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat. Dan ketika ini masyarakat dirugikan, siapa yang akan bertanggung jawab? Karena di WA grup kami pengaduan itu, Mbak Unta, ada 2 orang yang ini melaporkan dia mengantarkan anaknya ke sekolah, apanya itu ruji-ruji sepeda motornya itu terberlilit kabel wifi provider. Astaga. Nah, ini providernya milik siapa? Untungnya dia tidak mengalami sesuatu hal yang fatal, cuma kaget aja waktu itu. Nah, ini jangan sampai ada kejadian yang fatal mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka langkah preventif ini sangat penting. Betul. Untuk memastikan yang ada di lapangan safety. Betul. Oke, kalau tadi soal provider, selanjutnya apa lagi nih Mas Darno? Yang masuk selain provider, banjir yang sering terjadi di musim hujan itu, Mbak Uta. Makanya ada salah satu kanal media sosial yang membuat semacam anekdot 10 wisata banjir di Kota Malang. Alah, wisata banjir. Jadi wahana baru. Waduh. Tapi sebenarnya agak lucu ya ketika Malang ini berada di titik permukaan tanah yang lumayan tinggi. Tapi kenapa masih ada banjir, ya kan? Nah, ini sebenarnya pasti ada rangkaian yang nggak mungkin dong banjir itu tiba-tiba ada. Pasti ada efek-efek yang belakangan sebelumnya terjadi akhirnya mengakibatkan banjir. Iya nggak sih Mas? Salah satunya mungkin sampah. Sampah masuk di pengaduan nggak? Di 10 tertinggi. Masuk Mbak Ukta, masuk. Dan sampah seperti yang viral itu di jembatan Gadang itu, Mbak Ukta, sehingga masyarakat sekitar Gadang membuka posko di sekitar jembatan Gadang untuk memastikan jangan sampai ada orang yang membuang sampah di Gadang. Gitu. Nah, seharusnya peran-peran ini kan dilakukan oleh
DLH itu memiliki polisi penjaga taman. Itu seharusnya dilakukan penjagaan ataupun dipasang CCTV untuk bagaimana memberikan efek jerah. Di jembatan Gadang yang awalnya itu tidak ada lampu PJU, kita dorong pemerintah untuk memberikan PJU. Akhirnya oke, PJU telah ada, tetapi ini walaupun bisa mengurangi intensitas orang membuang sampah, tapi tetap ada aja, ya? Mbak Okta, sehingga masyarakat di sekitar jembatan Gadang itu gerah dengan kondisi itu. Nah, terus ada warganet yang juga menginginkan di timur jembatan Muharto yang di pinggir jalan itu pun juga ada tindakan jangan sampai menjadi TPS, tempat pembuangan sampah sementara. TPSS. Ya, dan di titik sungai di Bandulan juga ada sebuah pick up ini yang membuang sampah ke sungai, dan ini pun berkembang lagi di arah Buring atas itu, Mbak Okta, Jalan KH Malik Dalem. Di dekat selokan ada pembuangan sampah yang kemarin juga diviralkan kembali, padahal waktu beberapa tahun yang lalu itu tidak aktif. Maksudnya pernah ada masyarakat yang membuang di situ, akhirnya dibersihkan dan lama tidak ada yang membuang, akhirnya jadi tempat pembuangan sampah. Oke, berarti kan pertanyaannya ketika sampah masyarakat ini sampai istilahnya transit ya, bisa dibilang kan transit tuh sampah itu kan. Berarti apakah para petugas kebersihannya yang secara kuantitas kurang, atau memang secara kapasitas TPS-nya yang kurang? Karena memang kan terkadang TPS penuh. Akhirnya para petugas kebersihan harus mengupayakan bagaimana caranya biar TPS ini segera sampah-sampah di TPS itu bisa terambil, gitu kan? Atau apa sebenarnya permasalahannya apa? Atau memang secara permasalahan mendasarnya adalah mentalitas para masyarakatnya sendiri? Jadi seharusnya ada pemetaan di mana domisili masyarakat yang ada di Kota Malang itu, berapa kubik sampah yang akan dihasilkan setiap hari, kemana dia akan membuang sampah tersebut. Nah, kalau Mbak Okta sebagai pelanggan PDAM Kota Malang atau yang lebih dikenal dengan Tugu Tirta, di struk pembayaran itu akan tertulis biaya sampah. Nah, biaya pengangkutan sampah ini ternyata dari TPS ke tempat pembuangan akhir, TPA yang ada di Supeturang. Nah, dari rumah ke TPS ini tidak ada yang melakukan pembayaran, Mbak Okta. Jadi dibebankan oleh pemilik rumah yang ada di situ yang biasanya jimpitan dikoordinir oleh RT RW biasanya. Betul. Ketika pengangkut dari rumah ke TPS ini tidak ada, terus TPS juga jauh dari pemukiman, tidak ada sarana penjangkau lain untuk itu, akhirnya mau nggak mau masyarakat harus membuang sampah yang ada di rumahnya, dan akhirnya ya sembarang tempat dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah itu, Mbak Okta. Betul, transit dan mangkrak akhirnya di situ ya. Sehingga sekali lagi ini tentunya akan melihat Kota Malang akan tampak kumuh, padahal kota pendidikan, kota semi metropolis. Iya, Second City ya. Second City dan sedang menjadi kota andalan Jawa Timur loh. Oh, emang iseng nyoktar. Ya kan harusnya dengan gambaran seperti itu kan membuat kita punya semangat untuk berbenah gitu loh. Betul. Berbenah di kota ini tidak hanya mengandalkan pemerintah toh. Tapi kan juga dari masyarakatnya juga, selain juga proaktif, tapi juga adalah ide-ide yang apa yang bisa dilakukan untuk berbenah di Kota Malang ini. Oke, itu tadi soal sampah. Jalan sudah banjir, ya kan, yang salah satu penyebabnya adalah sampah. Kemudian salah satu penyebab banjir yang saya tahu adalah proses-proses drainase, pembuatan drainase terutama di ini, untuk please didengarkan para developer perumahan baru, mbok tolong sing kena drainasemu iku sing kena.
Mosok drainase buntu casdos Ya. persimpangan disikat tolong. Nah, itu mungkin juga harus ada regulasi dari Ya. pemerintah juga yang Betul. berhubungan dengan developer itu di pengembangan pemukiman itu tadi ya. Gitu. Makanya kalau inilah perlunya goodwill dari pemerintah Kota Malang, Mbak Okta, bagaimana PSU ini harus dipastikan segera terserahkan ke pemerintah. Yes. Kecenderungannya ada potensi ketika ini tidak diserahkan, developernya pergi, akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab Betul. atas kondisi PSU ini. Ya. Nah, inilah menjadi tantangan menurut saya bagi kepemimpinan saat ini untuk mampu menyelesaikan bagaimana PSU ini kalau dikelola oleh mereka sendiri, bagaimana mekanismenya. Iya. Kalau tidak mampu, serahkan ke pemerintah agar dikelola oleh pemerintah dengan baik. Betul. Tapi pemerintah bisa ya melakukan dengan baik. Nah, ini jadi pertanyaan kita bersama, Mbak Okta. Salah nggak sih? Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, drainase. Apalagi di Mas Darno permasalahan yang terjadi di Malang? Yang sering viral parkir, Mbak Okta. Oke, yes, parkir. Makanya wacana saya sangat sepakat sekali bagaimana pemerintah Kota Malang melalui Dishub akan menerapkan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Ini tentunya akan mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, tetapi sebelum mengurusi perparkiran yang ada di Kota Malang, selesaikan dulu perparkiran yang ada di lokasi Balai Kota, Mbak Okta. Kalau Mbak Okta pernah ke Balai Kota, Ya. di belakang itu ada jukirnya. Mengapa kok tidak sebagai contoh di situ dipasang QRIS? Ya tempat warkop yang kita biasa nongkrong toh. Ini kan jadi gimana ya? Di depannya sendiri tidak diurusi. Ya. Tapi di tempat lain Iya. ya seharusnya ini sebagai pilot project lah. Mulai dari lingkaran terdekat Balai Kota dan kantor Dewan, ya kan? Jadi kan saya sampai nggak habis pikir saya. Wong di iso? selangkah aja nggak sampai jauh lemparan batu dibiarkan. Atau mungkin karena parkirannya tempatnya di belakang, Pak, nggak kelihatan kan, lewatnya depan semua. Tapi ya nggak mungkin lah yo. Ini kan jadi saya Oke. Pakai QRIS nantinya akan mungkin bisa jadi untuk masyarakat yang tidak akrab dengan barcode, Ya. mungkin juga akan sedikit ada gejolak. Tapi sebentar lah. ya Sebentar orang ke warung 24 jam sudah pakai barcode kok, ya kan? ya Beli masako juga pakai barcode kok sudah. Betul, Iya betul. kan? Berarti sebenarnya bisa. Hanya bisa. tinggal terbiasa atau tidak. Ya. Iya kan? Ya. Nah, oke, parkir apalagi nih? Selain parkir. Yang ada dua hal yang terakhir itu adalah suplemen pendidikan, Mbak, yang ada di sekolah, dalam hal ini LKS dan wisuda. Dan wisuda. Oke. Iya. Oke, kenapa dengan LKS? Seharusnya siswa ini tidak perlu dibebani suplemen pendidikan yang lain. Cukup buku utama yang ada di Buku paket yang ada di pemerintah yang menyediakan itu. yang dipinjamkan oleh pihak sekolah. Iya. Iya. Nah. Oke, kalau tadi kan LKS nih, proses Iya. belajar mengajar. Nah, ini soal selebrasi. Selebrasi kelulusan ini selalu meresahkan ibu-ibu. Apa sajane dudu ibu-ibu ini sing resah, bapake sing resah karena sing dijaluki duit bapake. Iya toh. Ibu SC paling Pak ini ngebayar wisuda. Ya. Tentang wisuda nih. Wisuda versi pengaduan publik Malang Raya, apa yang terjadi? Jadi banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang itu terkait dengan tingginya biaya dan urgensitasnya. Mengapa wisuda harus dilakukan? Karena menurut ibu-ibu, karena yang masuk ke kami adalah ibu-ibu, Mbak Okta, mereka menginginkan agar nggak perlulah ada wisuda. Kalau ingin butuh seremonial cukup di sekolah secara sederhana, makan bersama, foto bersama, terus ya yang sederhana aja yang di sekolah, tidak harus menyewa toga dan lain sebagainya. Seperti di salah satu SMP yang wali muridnya mengeluhkan ke kami dan itu viral kemarin itu, setiap
orang tua siswa harus membayar 750.000. Gede rek. Iya. Lumayan ibu. Ini kan bagi Sak cicilan sepeda. 1 bulan. Sak cicilan sepeda. Lumayan loh itu. Kan malah double hitungannya. Iya kan? Oke. Nah, kalau 750.000, mungkin itu pelaksanaannya tidak di sekolah, Betul. di hotel. Ya. Iya kan? Kemudian ada makanan yang otomatis kalau di hotel juga harganya juga sudah pasti berbeda. Tentunya. Dan tidak mungkin dihitung satu anak. Ya. Ada pendamping, ada orang tuanya. Kemudian belum lagi kenang-kenangan untuk guru. Sewa toga, wes. Seremoni belum buat sewa baju, performance-nya, talent-talentnya, ya kan? Mahal ya. Ya. Kenapa nggak bisa dilakukan di sekolah seperti zaman kita dulu? Ya. Zaman kita dulu kan kayaknya cuman oke, kalau misalnya ada acara perpisahan, pelepasan, biasanya yang jadi panitia wali murid ya tetap. Ya. Tapi di sekolah. Kemudian makan bersama. Betul. Iya kan, betul. tumpengan, ya toh. Terus kemudian ada seremonial yang jauh lebih mengharu biru. Ya. Ketika itu dilakukan di sekolah, karena itu sesuai dengan tempat mereka belajar Ya. selama beberapa Ya. tahun itu. Ya. Memorinya tuh akan jauh lebih dapat gitu. Betul. Iya kan? Betul. Belum lagi mereka saat proses menuju acara pelepasan itu ada latihan ini, bikin drama ini, ya Iya. kan? Sementara kalau sudah di hotel itu sudah wis larang, nggak ada memorinya gitu loh guys. Bisa nggak itu tidak dinormalisasi? Ya. Itu tidak dinormalisasi wisuda yang harus pakai toga, karena toga yang harus apa ini namanya sih? Apa Mas Topik? Jenenge Mas Topik? Sing benangnya dikenekno dikelilirno Ya, iku. Ya, itu kan prosesi untuk mahasiswa. Ya. Bukan untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Lu apa? Gitu loh. Karena kalau mahasiswa berbedanya adalah mereka proses lulusnya ada sebuah karya ilmiah Ya. yang bentuknya skripsi ataupun Ya. tugas akhir ya kan. Saya rasa layak gitu loh kalau mahasiswa. Kalau pendidikan SD, SMP, SMA sekedar ngelompokno foto lho mek anak asline. Iya kan? Makanya statementnya wali kota yang memperbolehkan wisuda ini harus dicek oleh wali kota bagaimana kepala dinasnya ini memberikan rambu-rambu yang baik agar statement sederhana ini bisa dimaknai. Nah, kepala dinas tentunya harus menjelaskan ini ke kepala sekolah yang ada di naungannya. Kepala sekolah ini loh yang normal 200 atau 150 untuk setiap siswa apabila ingin melakukan selebrasi perpisahan lulusan bagi SD atau SMP. Nah, karena mengambangnya statementnya wali kota dan tidak ada ketegasan dari kepala dinas, akhirnya nilainya luar biasa. Betul. Akhirnya menjadi sebuah sisi bisnis bagi vendornya dan bagi perantaranya. Iya toh. Nggak mungkin lah gak ono komisi kayak perantaranya, nggak mungkin. Nggak ada ya mungkin ya. Nggak mungkin lah sales cul-culan, nggak mungkin. Pasti ada itu. Gitu. Padahal KPK itu telah menegaskan, jadi hadiah guru jangan dilihat ini hadiah, ini ada potensi gratifikasi. Oh iya, ini sudah jelas ini. Betul. Kan nggak mungkin hadiah guru berupa dalam bentuk pulsa data 25.000 ya loh, nggak mungkin. Pasti ben ketok opo kan. Alah, yo. Nah ini kan kalau ada temuan dan mereka mau speak up tentunya akan banyak temuan, akan banyak temuan. Oke, itu adalah beberapa hal yang hits di pengaduan publik Malang Raya hingga di medio 2025 ya. Sepertinya besar sih harapan saya nanti di sisa 2025 ini jauh lebih berkurang lah pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan publik itu. Berkurang berarti kita tunggu juga langkah-langkah pemerintah kota, langkah-langkah rekan-rekan yang bergerak sebagai aktivis, ya kan? Langkah-langkah masyarakat juga untuk bagaimana bersama-sama bisa bersinergi, bersama-sama bisa bersindikat, bersindikat dalam hal positif ya, untuk memajukan dan membenahi Kota Malang. Ya, gitu sepakat, ya. Sepakat, Mbak Okta. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mengadu
karena punya banyak masalah dan entah mengadu kepada siapa kecuali golek utangan kudu nang ndi Mas. Di pengaduan publik Marang Raya, Mbak Okta bisa melalui nomor WA kami atau di media sosial kami. Jadi bisa di browsing di situ, media sosial kami bisa di DM atau di inbox. Kita mana yang lebih memudahkan. Oke, bisa dicantumkan di sini nanti Mas Taufik ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih yang sudah menyimak dari tadi. Semoga ini bisa menjadi sebuah rekomendasi untuk Kota Malang dan Malang Raya selanjutnya. Terima kasih Mas Darro, matur nuwun. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya Okta pamit, tetap di podcast Akot Saling Sapa Jalan-Jalan.